Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di video tutorial penelusuran informasi. Perkenalkan, aku Anissa Rahmadewi dari Program Studi Ilmu Perpustakaan Undip. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai identifikasi kebutuhan informasi serta tutorial untuk melakukan aktivitas penelusuran informasi, khususnya menggunakan portal jurnal Sage. Pertama-tama, kita harus melakukan identifikasi informasi terlebih dahulu, agar dapat membantu kita untuk menemukan informasi yang dibutuhkan. Untuk melakukan kegiatan tersebut, ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Dimulai dari identifikasi rumusan masalah atau kebutuhan informasi, kemudian mengembangkan kata kunci, memformulasikan kata kunci, aktivitas penelusuran informasi, pemanfaatan fasilitas penunjang penelusuran informasi atau desain pencarian, seleksi informasi, dan penggunaan informasi, misal download, kutip, dan lainnya. Kita mulai dari step pertama. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengidentifikasi kebutuhan informasi. Kebutuhan informasi dapat diidentifikasi dari judul penelitian, topik penelitian, dan melalui rumusan masalah penelitian yang kalian punya. Kemudian, tentukan keyword atau kata kunci dari topik tersebut. Sebagai contoh, kalian punya judul penelitian, pemenuhan kebutuhan informasi di masyarakat. Dari contoh tersebut, didapatkan dua keyword utama, yaitu kebutuhan informasi dan masyarakat. Keyword tersebut digunakan untuk melakukan proses pencarian informasi, berupa literatur atau sumber referensi ilmiah yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Akan tetapi, apabila hanya terbatas menggunakan dua keyword utama tersebut, maka sumber informasi yang muncul menghasilkan temuan yang kurang spesifik. Oleh sebab itu, kedua keyword tersebut harus dikembangkan lagi. Nah, gimana nih cara mengembangkan kata kunci itu? Kita lanjut ke step kedua ya. Langkah kedua adalah mengembangkan kata kunci utama yang telah ditetapkan pada langkah sebelumnya. Dalam proses pengembangan kata kunci ada 3 cara, yaitu dengan menggunakan tesaurus, mencari sinonim, dan antonim dari kata kunci tersebut. Untuk mempermudah pengembangan kata kunci, kalian bisa menggunakan tesaurus. Karena dengan tesaurus, kamu bisa mengembangkan dan menemukan kata dan frasa lain dari kata kunci yang telah diidentifikasi. Setelah menemukan dan mengembangkan kata atau frasa lain dari keyword utama yang kamu punya, langkah terakhir dalam proses identifikasi kebutuhan informasi adalah memformulasikan kata kunci atau menyusun konsep keyword. Penyusunan konsep kata kunci ini digunakan untuk mempermudah dalam menemukan sumber informasi yang spesifik sehingga kamu dapat memperoleh informasi yang sesuai dengan apa yang kamu butuhkan. Sebagai contoh, kamu punya dua keyword yaitu kebutuhan informasi dan masyarakat. Nah, kedua keyword tersebut bisa dipetakan berdasarkan sinonim dan antonimnya. Sinonim kebutuhan informasi adalah information requires, sedangkan sinonim masyarakat yaitu community dan public. Selain sinonim, kamu juga bisa memetakan keyword kebutuhan informasi berdasarkan asosiatifnya, yaitu dengan memiliki hubungan dengan keyword tersebut. Sebagai contoh, kebutuhan informasi merupakan sesuatu yang berhubungan dengan information seeking atau information use. Hasil pengembangan keyword yang sudah kamu lakukan dapat dijadikan modal untuk penelusuran informasi, sehingga menghasilkan sumber informasi yang relevan. Dari konsep yang sudah ditemukan tadi, untuk mempermudah mengorganisasi kata kunci yang telah dikembangkan, kamu bisa membentuk tabel query. Tabel tersebut menunjukkan bahwa kamu bisa menggunakan 4 alternatif formulasi kata kunci untuk mencari sumber informasi yang kamu butuhkan. Misalnya, pada alternatif pertama, kamu dapat memasukkan kata kunci information needs dan society. Apabila kamu ingin mencari sumber informasi lainnya yang lebih spesifik, maka kamu dapat menggunakan alternatif kedua yaitu information requires dan public. Atau kamu bisa melakukan kombinasi dengan mensilangkan pasangannya dan begitu seterusnya. Langkah selanjutnya yaitu melakukan aktivitas penelusuran informasi. Penelusuran informasi dapat dilakukan di portal manapun. Di video ini, penelusuran informasi dilakukan di portal jurnal Sage. Dalam melakukan penelusuran informasi, kita dapat memanfaatkan desain pencarian yang telah disediakan.
Yang pertama dapat kita lakukan dalam penelusuran informasi yaitu menggunakan basic search. Caranya yaitu dengan memasukkan keyword di search box yang tersedia. Sebagai contoh, di sini saya akan memasukkan keyword information needs dan akan muncul hasilnya. Selain itu, kita juga dapat menggunakan advanced search yang terletak di bawah search box. Untuk menggunakan advanced search, kita dapat menggunakan dua query yang kita miliki yaitu information needs dan society. Lalu, setelah memasukkan dua query tadi, kita dapat memilih di manakah kita ingin kata kunci tersebut berada. Sebagai contoh, di sini saya memilih pada bagian title dan anywhere. Tahap selanjutnya yaitu pemanfaatan fitur yang ada di portal Jurnal Sagi. Fitur yang pertama yaitu pagination. Pagination itu lebih ke tampilan atau layout setelah kita mengetikkan query pada kolom search box. Dalam arti bahwa pagination adalah bagaimana portal jurnal bisa menyediakan lembar atau tampilan halaman yang membantu memilih informasi yang mau kita cari. Dalam model pencarian pagination ada beberapa jenis tampilan, yaitu tampilan berdasarkan relevansi keyword, berdasar tanggal di-upload, paling banyak di-download, dan tampilan yang diurutkan berdasarkan paling banyak dikutip. Tampilan otomatis yang akan muncul adalah tampilan standar, yaitu hanya judul, ringkasan abstrak, dan subjek. Kalau ingin membaca abstrak secara lengkap, harus diklik terlebih dahulu. Fitur selanjutnya yaitu best first. Best first sendiri bisa diartikan cara sistem temu balik informasi untuk menyajikan temuan terbaik dari versi jurnal Sage dengan mencocokkan query yang kita masukkan. Misalnya, kita akan menggunakan query information needs. Langsung saja mencari kebutuhan informasi pada basic search. Lalu nantinya akan muncul beberapa result yang relevan sesuai dengan query yang kita masukkan, dan akan mengurutkan dari 1 sampai 20 pertama temuan terbaik menurut versi jurnal Sage. Bisa dilihat pada tampilan bahwa di sini terdapat 20 temuan terbaik yang sudah diberikan oleh jurnal Sage. Bisa diperhatikan juga di sini kita bisa secara manual mengatur relevansi dari jurnal Sage ini. Di sini teman-teman bisa mengurutkan berdasarkan relevansi tanggal terbit, paling banyak di-download, dan paling banyak dikutip. Pada portal jurnal Sage ini juga terdapat fitur Faceted Navigation. Fitur ini bisa mengantarkan kita kepada informasi yang ingin kita cari dengan lebih spesifik. Biasanya fitur ini digunakan untuk memperbaiki, mengklarifikasi, atau merefine query yang sudah kita masukkan. Tujuannya adalah untuk mempermudah kita mengerucutkan atau melakukan limitasi pada hasil temuan. Fitur Faceted Navigation atau Refine Search pada portal jurnal Sage dapat ditemukan setelah kita memasukkan query dan muncul hasil. Di sana akan kita temukan ratusan atau bahkan jutaan hasil. Oleh karena itu, kita memerlukan penggunaan fitur Refine Search untuk lebih menspesifikkan hasil temuan. Cara menggunakannya adalah dengan mengklik tombol Refine Search di bagian tengah laman web jurnal. Kita akan dipersilakan untuk mengisikan query 1, query 2, judul jurnalnya, waktu publikasi, dan juga tipe aksesnya. Kita bisa menentukannya berdasarkan kebutuhan masing-masing. Lalu klik search.
maka laman tersebut akan melakukan updating dan hasil temuan yang tadinya bisa sampai jutaan, setelah menerapkan fitur ini, jumlah temuannya akan menjadi jauh lebih sedikit. Jika dirasa masih kurang spesifik, kita dapat merefine kembali menggunakan refine search yang berada di kolom sebelah kanan, berdasarkan tipe artikel dan subjeknya. Selanjutnya, penelusuran informasi juga dapat dilakukan dengan browse. Pada fitur jurnal Sage, kalian dapat memilih ikon bertuliskan browse untuk melakukan kegiatan browsing. Terdapat search box pada bagian bawah untuk mencari jurnal. Silahkan pilih jurnal berdasarkan bidangnya. Sebagai contoh, kita akan mencari jurnal di bidang ilmu perpustakaan, sehingga kita pilih Journal of Librarianship and Information Science. Setelah itu akan ada pilihan jurnal di bidang tersebut, seperti jurnal yang terakhir dirilis, jurnal yang paling banyak dicari, jurnal yang paling banyak dikutip, dan jurnal yang sedang trending. Lalu kita pun dapat memilih salah satu jurnal yang tersedia. Jika kita telah menyeleksi informasi dan mendapatkan jurnal yang diinginkan, kita pun dapat menggunakan informasi tersebut dengan mendownloadnya. Kemudian, ketika kalian klik download, maka akan otomatis mengunduh dengan sendirinya dan masuk ke dalam folder browser kalian. Fitur terakhir yaitu Actionable Result. Fitur ini merupakan aksi yang dilakukan pengguna untuk menggunakan sebuah jurnal. Di dalam portal jurnal Sage sendiri, Actionable Result dapat berubah kegiatan pengguna dalam mengutip atau membagikan jurnal dan kegiatan pengguna dalam mendownload jurnal yang dipilih. Setelah mencoba untuk melakukan pencarian di portal jurnal Sage, dapat disimpulkan bahwa portal ini cukup mendukung untuk mencari referensi yang berkaitan dengan bidang ilmu perpustakaan. Ya, segitu dulu penjelasan tentang identifikasi kebutuhan informasi dan tutorial penelusurannya. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang menonton video ini. Thank you for watching and see you in the next video.